Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferija Mulia Nurwendi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan-Kesultanan Maritim Masa Islam di Nusantara. Ini ada di bab kedua, pelajaran kelas 11 Sejarah Minat. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Pertama, ada penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih gimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara? Nah, menurut informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara pada masa awal-awal penyebarannya, yang diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta, bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Gujarat itu memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan. Nah, FYI, Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang ditemukannya bukti karena adanya makam Sultan Malik As-Soleh yang berangkap pada sekitar tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua, kita masuk ke teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ini ada 3 teori. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Mekah, dan yang ketiga ada teori Persia. Bakal aku jelasin satu-satu, kita mulai dari teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini didukung oleh Snook Horgunj, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Ficke. Nah, katanya Islam ini masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa langsung oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Singkatnya gitu. Nah, yang kedua ini teori Mekah. Nah, teori Mekah ini tuh didukung oleh Buya Hamka. Nah, dan juga J.C. Vanler. Katanya Islam ini itu masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 yang dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab. Kita masuk ke teori yang terakhir, ini ada teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Hussein Jajaningrat. Nah, katanya Islam ini masuk ke Nusantara sekitar abad ke-12 yang dibawa langsung oleh orang-orang dari Persia. Nah, ini ada beberapa kesultanan yang bercorak maritim. Aku sebutin satu-satu. Yang pertama ini ada Kesultanan Aceh sekitar abad ke-16 tahun 1507 yang letaknya ada di Aceh, dan sultan yang terkenal pada saat itu adalah Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada Kesultanan Demak sekitar abad ke-16 tahun 1500 yang letaknya ada di Demak, Jawa Tengah. Yang sultan yang terkenal pada saat itu adalah Raden Patah. Nah, yang ketiga ada Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16 tahun 1586. Nah, yang letaknya ini ada di Yogyakarta. Dan sultan yang terkenal pada saat itu adalah Senopati. Nah, yang keempat ini ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini sekitar abad ke-16 tahun 1526 yang letaknya ada di Banten, dan sultan yang terkenal pada saat itu adalah Ageng Tirtayasa. Nah, yang kelima ada Kesultanan Guatalo sekitar abad ke-16 tahun 1528, letaknya ada di Makassar, dan sultan yang terkenal pada saat itu adalah Hasanuddin. Dan yang keenam ini ada Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kalau Kesultanan Ternate ini sekitar tahun 1527, sedangkan Tidore sekitar tahun 1322. Dan mereka ini letaknya ada di Maluku, dan sultan yang terkenal di Ternate pada saat itu adalah Ba'abullah, sedangkan Kesultanan Tidore yang terkenal pada saat itu Sultan yang terkenal pada saat itu di Tidore adalah Nuku. Nah, ada juga kesultanan-kesultanan bercorak maritim, yaitu salah satunya ada Periak dan Banjar. Nah, kita lanjut.
Kesultanan-Kesultanan Maritim Nusantara masa Islam. Kita masuk ke Kesultanan Aceh. Ini lokasi dan sumber sejarahnya. Jadi, Kesultanan Aceh ini terletak di Aceh Rayek atau yang sekarang kita sebut adalah Aceh Besar. Nah, Kesultanan Aceh ini sekitar tahun 1507 sampai 1903 yang didirikan langsung oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri. Nah, jadi Kesultanan Lamuri ini adalah kesultanan yang berdiri terlebih dahulu sebelum Kesultanan Aceh. Nah, akhirnya Kesultanan Lamuri ini ditaklukkan oleh Ali Mughayat Shah yang akhirnya sekarang berdiri menjadi Kesultanan Aceh. Nah, sumber sejarahnya ini tentang Jadi sumber sejarah kesultanan ini itu adalah kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Aroniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mughayat Shah. Kita masuk ke kondisi politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Aceh. Jadi, kondisi politik Kesultanan Aceh ini, pemerintahannya masih sering dilanda konflik antara penguasa satu dengan penguasa lain. Jadi kayak masih sering ribut gitu, kayak penguasa kesultanan itu sendiri gitu. Jadi kayak penguasa ini sama penguasa ini masih sering berantem gitu. Nah, kehidupan masyarakatnya juga tidak feodal. Kalau aku search itu, feodal itu adalah pendelegasian kekuasaan politik atau juga susunan masyarakat. Kalau aku search ya. Nah, terus juga hal perekonomiannya itu komoditas Kesultanan Aceh itu adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Nah, kalau di bidang kesastraan dan agama, Aceh ini banyak melahirkan ulama-ulama yang ternama. Nah, salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, ini foto yang di atas ini adalah foto Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda. Jadi, yang tadi kita sebut juga di awal, sultan yang terkenal pada masa itu, yaitu ini adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, ia juga yang ternyata membawa Kesultanan Aceh ini mencapai pada puncak masa kejayaannya. Gitu. Kita masuk ke Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarahnya. Jadi, Kesultanan Demak ini terletak di Jawa Tengah sekitar tahun 1500 sampai 1568 dan merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Nah, sebelum menjadi Kesultanan Demak ini, Kadipaten dari si Raden Patah ini merupakan adipati dari kerajaan Majapahit. Jadi Raden Patah ini ternyata keturunan dari kerajaan Majapahit dan akhirnya ia membangun Kesultanan Demak. Nah, Raden Patah juga perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Dan kesultanan ini juga merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan di Nusantara pada umumnya. Oke, kita masuk ke kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Demak. Jadi masyarakat Demak ini menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Dan kaum ulama di sana itu menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Nah, Demak juga merupakan kesultanan yang sangat makmur, pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Nah, kalau tadi Kesultanan Aceh itu komoditasnya dari rempah-rempah dan bahan pertambangan, kalau misalnya Demak ini dari beras ya, mereka pertanian berasnya itu menghasilkan yang sangat berlimpah gitu. Dan ternyata Raden Patah ini juga salah satu pecinta kesenian dan yang sangat ia sukai salah satunya adalah wayang. Nah, FYI, Demak mencapai pada kejayaannya pada masa Sultan Trenggana sekitar tahun 1521 sampai 1546. Nah, Trenggana juga berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaan di sebagian Jawa Timur, Jawa Barat, lalu Jawa Tengah. Oke, kita lanjut.
kita masuk ke Kesultanan Banten, lokasi dan sumber sejarahnya. Jadi, Kesultanan Banten ini terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Nah, Kesultanan Banten ini menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Nah, sumber sejarahnya ini adalah Wahanten Girang dalam naskah Parahyangan. Jadi, Wahanten Girang ini adalah kerajaan Sunda gitu. Nah, terus ada juga Mendanggili dalam Tambo, Tulang Bawang, dan Primbon Bayah. Nah, Mendanggili ini adalah sebutan Banten yang berlaku saat abad ke-13 pada saat itu. Lanjut, kita masuk ke kondisi politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Banten. Jadi, Banten ini mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, yang tadi kita sebut juga di awal, Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah sultan yang terkenal pada masa itu. Dan ia juga ternyata yang membawa Kesultanan Banten ini mencapai pada puncak kejayaannya. Oke, Banten ini semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli atas lada di Lampung. Oke, dan yang ketiga ini ada beberapa tradisi yang ada di Banten yang dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya pada kesenian bela diri atau debus. Oke, kita masuk ke Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarahnya. Jadi, Kesultanan Mataram ini berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia pada 1586. Jadi Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Nah, pada tahun 1586, Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. FYI, Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kesultanan Mataram Hindu. Mereka cuma menggunakan nama yang sama dan ya nggak ada urusan apa-apa gitu, cuman pakai nama yang sama aja gitu. Kita masuk ke kondisi politiknya. Jadi kondisi politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Mataram ini adalah yang pertama, pada tahun 1625 hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Dan struktur masyarakatnya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan elit, yang kedua ada yang pertama ada golongan raja, yang kedua ada golongan elit, yang ketiga ada golongan non-elit. Nah, kegiatan perekonomian yang diterapkan oleh Sultan Agung yaitu bercorak agraris dan maritim. Dan pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat, serta agama. Nah, foto yang di samping ini adalah foto Sultan Agung. Jadi kita masuk ke Kesultanan Ternate. Jadi lokasi dan sumber sejarahnya, Kesultanan Ternate ini secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Nah, letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Jadi si tempat Kesultanan Ternate ini sangat penting letaknya pada zaman dulu tuh buat dunia perdagangan pada masa itu gitu loh. Nah, ini di atas ada yaitu Ngaralamo. Nah, Ngaralamo ini adalah gerbang Istana Kesultanan Ternate yang difoto sekitar tahun 1930-an. Kita masuk ke kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Ternate. Pertama, Kesultanan Ternate ini mengalami kemajuan di bidang politik, bidang ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Nah, yang kedua, kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate ini
yaitu dari rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang sangat maju. Terus yang ketiga, Kesultanan Ternate ini memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan kondisi perairan Kesultanan Ternate pada masa itu. Jadi, yang tadi kita sebutin juga kan, wilayahnya itu sangat strategis, dan sangat penting pada dunia perdagangan pada masa itu. Nah, kondisinya kira-kira seperti ini di perairan Kesultanan Ternate. Kita masuk ke Kesultanan Tidore, lokasi dan sumber sejarahnya. Nah, secara geografis, Kesultanan Tidore ini terletak di Kepulauan Maluku, sama kayak Kesultanan tadi Ternate ya. Jadi antara Sulawesi dan Papua. Nah, menurut sejarawan Belanda, F.S.A. de Klerk, pada tahun 1334, Tidore ini dipimpin oleh Hasan Shah. Nah, karena si Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate ini letaknya sama, yang tadi kita bilang strategis dan sangat penting untuk dunia perdagangan pada masa itu, jadi ini tuh letak yang sangat strategis membuat kedua kesultanan ini tuh begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu. Nah, mereka juga penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkeh dan pala. Sehingga mereka ini dijuluki sebagai East Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Itu. Nah, kita masuk ke kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Tidore. Jadi, Tidore ini merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia, dan sumber rempah-rempah Kesultanan Tidore ini berada di Maluku. Nah, di sana juga terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Ki, dan terdapat banteng Portugis. Nah, seperti Banteng Tohula dan Banteng Tore. Oke, lanjut kita masuk ke kesultanan yang terakhir, Kesultanan Goa Talo. Nah, lokasi dan sumber sejarahnya, jadi pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo ini berada di Makassar, dan Kesultanan Goa Talo ini sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Jadi dia tuh lebih sering disebut Kesultanan Makassar. Ya gitu. Nah, wilayah kesultanan ini juga sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Goa Talo. Jadi, Sultan Hasanuddin ini menjalin hubungan yang baik dengan Portugis karena adanya ancaman dari VOC yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, yang kedua, dalam kehidupan sosial mereka, sehari-harinya mereka masih terikat dengan norma adat yang mereka anggap sangat sakral. Jadi mereka ya masih terikat dengan norma-norma adat ya, jadi yang mereka anggap tuh masih sangat sakral gitu. Yang ketiga ada Kesultanan Goa Talo. Nah, jadi Kesultanan Goa Talo ini kayak akan beras, daging, dan kapur baru sitap. Nah, kalau beras ini kayak tadi kayak Kesultanan Demak ya berarti ya, mirip sama Kesultanan Demak. Nah, yang terakhir yang keempat ini ada hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Jadi yang kalian yang nggak tahu perahu pinisi, jadi perahu pinisi itu yang tiangnya tinggi-tinggi gitu, terus tiang bendera juga yang gede-gede gitu loh. Jadi tiangnya tinggi-tinggi banget deh, pokoknya gede-gede kayak gitu. Dan perahu pinisi ini adalah transportasi untuk antar pulau gitu, teman-teman. Nah,
kita masuk yang ke pembahasan yang terakhir, yaitu warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan di masa kini. Jadi warisan-warisan dari leluhur kita yang masih kita pergunakan sampai sekarang gitu, yang masih kita pakai sampai sekarang gitu. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua, ada sosial dan budaya, terus ada juga politik. Nah, aku mau bahas dari sosial budayanya dulu. Jadi, kalau dari sosial budaya, yang pertama ini ada arsitektur, terus yang kedua ada sastra, yang ketiga ada kaligrafi. Ya kita adalah kaligrafi yang suka nulis-nulis yang di gambar-gambar yang dihias-hias bagus gitu kan. Terus yang ketiga ada sistem kalender, ya pasti kita masih pakai kalender sampai sekarang. Terus yang terakhir ada aksara. Nah, kita masuk yang ke politik. Jadi pada masa Islam itu gelar raja itu diganti dengan kata sultan. Nah, sultan itu suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan. Nah, ada juga kata susuhan yang diganti menjadi sunan. Jadi susuhan itu juga suatu kata dari bahasa Arab yang berarti disembah atau yang dihormati gitu. Yeay, pembahasan hari ini selesai dan semoga kalian bisa mengerti. Maaf kalau misalnya masih banyak salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih juga. Terima kasih buat diri saya sendiri dan buat Ibu Kiki. Semoga nilainya bagus ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.